Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Wulan Sarjana Teologia, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membangun keakraban dengan anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita sebagai orang tua tentu ingin akrab dengan anak ataupun anak-anak kita. Bahkan mungkin kerinduan kita bisa lebih akrab dengan teman-teman yang lain. Tetapi masalahnya, bagaimana keakraban itu bisa terwujud gitu Pak Paul? Begini Pak Gunawan, yang melahirkan konsep yang akan kita bahas pada saat ini adalah pengalaman pribadi saya, Pak Gunawan. Saya ini berbincang-bincang dengan anak-anak, dan saya bertanya-tanya kepada mereka tentang tempat-tempat yang kami dulu kunjungi waktu kami rekreasi bersama. Karena itu sering kami lakukan waktu mereka masih kecil. Jawaban mereka ternyata sangatlah mengejutkan saya. Ternyata mereka itu tuh tidak terlalu ingat dengan tempat-tempat yang kami kunjungi. Saya tanya, ingat nggak ini? Ingat nggak itu? Ingat nggak ini? Kebanyakan yang kami tanyakan mereka tidak ingat. Yang mereka ingat memang hal-hal yang telah terjadi, misalnya di atas usia 9-10 tahun, itu mereka lebih ingat. Tapi yang lebih kecil ternyata mereka tidak ingat. Nah, hal inilah yang membuat saya berpikir-pikir, yaitu ternyata membangun keakraban itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bersifat tidak kasat mata, tidak terlihat. Ternyata kita itu tuh sebetulnya mengumpulkan memori atau kesan. Yang kita bangun adalah sebetulnya ikatan batiniah itu, Pak Gunawan. Kita tidak bisa selalu mengingat banyak hal yang telah kita lakukan ya pada masa lampau. Jadi anak-anak juga sama. Mereka tidak mengingat hal-hal itu, aktivitas-aktivitas itu. Tapi kalau kita bisa ya membagi waktu dengan mereka, kita akan membangun keakraban, ikatan batiniah itu tuh. Nah, jadi inilah yang saya kira kita perlu pahami ya, bahwa membangun keakraban dengan anak memang harus melalui membagi waktu dengan mereka. Dan yang mereka akan bawa ke usia dewasa mereka nantinya bukanlah ingatan akan aktivitas itu sendiri. Tapi yang akan mereka bawa ke usia dewasa mereka adalah ikatan batiniah, keakraban itu. Dan itulah yang tercipta tatkala kita bersama dengan mereka dan membagi waktu dengan mereka. Nah, inilah yang akan nanti kita bahas, Pak Gunawan. Ya. Apakah itu menjadi penyebab sehingga seorang anak biasanya lebih akrab dengan ibunya daripada dengan ayahnya? Saya kira itu salah satu penentunya. Betul sekali, Pak Gunawan. Sebab pada umumnya, ibu menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak daripada ayah. Itu sebabnya ikatan batiniah antara anak dan ibu pada umumnya sangatlah kuat. Dan dapat dikatakan lebih kuat daripada ikatan batiniahnya dengan ayahnya. Tetapi bisa juga terjadi kalau anak itu diserahkan ke babysitter, anak ini menjadi lebih akrab dengan babysitternya. Betul. Atau pengasuh-pengasuh yang lainnya. Misalnya neneknya atau tantenya. Nah, makanya ada dua istilah yang kita gunakan. Yang pertama adalah ibu kandung atau ibu biologis atau orang tua biologis, dan yang kedua adalah orang tua psikologis. Sebab orang tua yang tidak akrab dengan anak-anak ya akhirnya tidak menjadi orang tua psikologis bagi anak-anak itu. Jadi membangun keakraban dengan anak, Pak Paul, lebih penting mana antara kualitas sama kuantitas hubungan dengan anak itu, Pak? Nah, jadi intinya gini, Bu Wulan. Kita ini sering berpikir ya, yang penting itu kualitas, kuantitas tidak terlalu penting. Enggak ya. Keduanya itu tuh penting, dan kualitas
hanya bisa ada jika ada kuantitasnya. Ya, saya sering mengumpamakan anak itu seperti sutradara. Dan dilakoninya oleh kita ini orang tua. Kitalah para pemainnya. Yang nanti menentukan bagian yang mana itu tuh masuk ke dalam film adalah sutradara. Anaklah yang menentukan hal-hal apa yang akan masuk ke dalam hidupnya yang dia bawa sampai ke usia dewasa. Yang berkesan maksudnya. Yang berkesan pada dianya, betul. Nah, orang tua seringkali berpikir yang penting kualitas. Tapi hal yang kita anggap berkualitas belum tentu itulah yang akan nanti dibawa oleh si anak. Begitu. Papa, akhir-akhir ini saya sering baca artikel atau tulisan buku-buku gitu ya, yang bertemakan tentang the absent father gitu kan. Nah itu kan pengertiannya bisa dua. Memang ada ayahnya di situ, tapi nggak pernah ada interaksi dengan anak-anak. Atau ada juga yang memang ya nggak pernah hadir begitu, maksudnya udah nggak bertanggung jawab. Nah itu gimana Papa menjelaskan? Sudah tentu kalau ayahnya sama sekali tidak ada di rumah, pengaruhnya ya akan juga tidak positif ya, karena dia perlu ayah di rumah. Namun kalau si ayah di rumah, tapi tidak bergaul dengan anak sama sekali, nah itu juga sebetulnya nggak memberikan sumbangsi yang signifikan bagi kehidupan si anak-anak. Karena yang diperlukan, terutama pada masa yang lebih kecil adalah interaksi ya orang tua dan anak itu, dan adanya kepedulian orang tua dalam hal ini ayah kepada anak-anaknya. Jadi bukan hanya hadir di rumah, tapi ya berfungsi ya sebagai seorang ayah. Dia mengawasi, dia bertanya, dia mau tahu apa yang terjadi pada anak-anaknya. Nah itu yang kita memang harapkan. Terlibat begitu ya dalam kehidupan. Betul. Nah Bapak, di dalam hal keterbatasan waktu orang tua, baik ini kan biasanya ketika anak masih kecil-kecil, mereka sedang membangun karier ini, orang tuanya ini dua-dua. Nah, di dalam keterbatasan itu, apa sebaiknya yang bisa dilakukan baik oleh ayah ataupun oleh ibu terhadap anak-anaknya? Ada beberapa yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah orang tua bisa mengerjakan atau melakukan kegiatan bersama. Bukan sekadar mengajak anak dan membiarkannya melakukan aktivitas itu sendirian. Nah misalnya ini nih, bermain. Kita bisa mengajak anak ke kolam berenang. Kemudian kita biarkan dia berenang sendiri. Nah itu bukan yang saya maksud. Yang saya maksud adalah mengajaknya berenang dan ikut berenang dengannya. Ikut bermain dengannya. Atau mengajaknya ke playground. Bukannya hanya duduk baca buku atau baca koran, atau ngobrol dengan teman-teman dan anak-anak kita itu main sendirian di ayunan atau apa. Enggak, kita ikut misalnya mendorong ayunannya. Atau bermain kelereng, kita juga terjun bermain bersama dengan mereka. Dan ini tidak hanya untuk main, ini bisa juga berlaku untuk mengerjakan proyek tertentu. Ya, misalnya membangun kandang ayam misalnya. Kita ajak anak membangun kandang itu bersama-sama. Nah, pekerjaan yang kita lakukan bersama atau aktivitas yang kita lakukan bersama dengan anak ternyata akan sangat-sangat menambah keakraban dengan anak. Betul, kita ini orang-orang yang sibuk, banyak tugas-tugas di luar rumah, tapi jika bisa kita luangkan waktu dan mengerjakan tugas-tugas atau bermain bersama dengan anak, ini adalah bonus yang akan nanti hasilnya kita tuai. Sebenarnya yang terjadi itu orang tua enggan mengajak anaknya untuk bermain atau berkarya bersama-sama, atau anak yang memang sulit untuk bisa melakukan pekerjaan itu karena masih kecil. Sebetulnya pada masa anak-anak kecil ya, terutama dalam hal bermain, anak-anak itu senang sekali kalau orang tuanya bisa bermain bersama dengan mereka. Mereka akan senang bermain dengan orang yang lebih dewasa daripada mereka. Itu pada usia kecil. Pada masa anak-anak sudah berusia misalnya 9-10 tahunan, memang mereka akan lebih menikmati bermain bersama teman-teman sebayanya. Tapi waktu masih lebih kecil, enggak. Sungguh-sungguh mereka itu akan senang kalau orang tuanya main. Makanya kalau kita bermain sepeda misalnya,
kita dorong-dorong sepedanya, suruh dia main sepeda. Anak-anak akan berkata, "Pa atau Ma, main sepeda sama-sama yuk." Atau berenang, "Yuk berenang sama-sama yuk." Anak akan mengajak orang tua. Nah, ini yang kita perlu indahkan. Karena anak hanya mengajak sampai usia tertentu. Melewati usia-usia itu, anak tidak lagi mengajak. Dan kalau kita mengajak pun, mereka tidak lagi mau bermain bersama dengan kita. Jadi yang ditekankan maksudnya kebersamaannya itu kali Pak Pol ya. Betul. Nah, terus yang jadi pertanyaan, batasannya sampai di mana tuh Pak Pol? Kan kita bersama-sama terus untuk mendorong kekreativitasan anak, kemandirian anak, gimana tuh Pak Pol? Walaupun kita main bersama dengan anak, tapi permainan itu sendiri ya, hampir kebanyakan semua permainan sebetulnya menuntut kreativitas. Ya, kapan misalnya main kartu bersama-sama, kapan dia taruh kartunya, kapan dia nggak taruh itu kartu. Itu sendiri sebetulnya sudah memberi ruang buat anak buat kreativitas. Atau dalam aktivitas yang lainnya, ya orang tua jangan selalu mengambil alih ya. Biarkan anak-anak itu tuh berkesempatan juga melakukannya dengan cara dia. Sebab kalau kita terus mengambil alih, dia nggak akan nikmati. Dan waktu mengerjakan satu proyek bersama, jangan anak itu kita marah-marahi. Nah, itu yang membuat anak lain kali nggak mau lagi. Makanya penekanannya itu sebenarnya pada unsur bermainnya ya Pak Pol, bukan pada unsur hasil dari permainan ataupun karya itu sendiri. Tepat sekali. Hasilnya nomor 2, prosesnya itu nomor 1. Betul. Iya. Nah, Pak Pol, di dalam hal itu kan kadang-kadang anak itu menuntut sesuatu gitu Pak Pol ya, supaya apa yang dia inginkan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana Pak Pol? Kita harus memberi atau menolak atau bagaimana? Oke, hal kedua yang bisa kita lakukan ya untuk menambah keakraban dengan anak adalah memberikan barang yang disukainya. Nah, tetap ya, ini hukum universal ya. Ternyata mendapatkan hadiah yang didambakan selalu ya menambah sukacita manusia, termasuk anak-anak. Ya. Nah, maka ini penting kita lakukan juga ya. Waktu anak misalnya kita tahu dia menginginkan sepeda yang tertentu itu tuh ya. Dan kalau misalkan memang kita punya uangnya, kita belikan yang dia suka. Kadang-kadang orang tua itu tuh, saya juga bingung ya, mempunyai kebiasaan yang kurang positif, yaitu kalau anak minta A, selalu yang dikasih B gitu. Kalau minta yang hitam, yang dikasih yang putih misalnya. Jangan, justru kalau memang dia minta yang putih dan memang kita mampu, ya silakan nggak apa-apa, belikan ya barang itu. Karena sekali lagi mendapatkan barang yang didambakan itu akan menambah sukacita anak. Nah, waktu dia sukacita, dia akan juga mengucapkan syukur, terima kasih kepada kita, dan itulah hal yang akan menambah keakraban dengan kita. Nah, tapi ya juga saya kira jangan sampai kita ini lupa prinsip bahwa anak-anak nggak selalu harus mendapatkan yang mereka minta. Ya, kita harus tahu batasnya juga, harganya, keseringan apa tidak, apakah perlu apa tidak. Nah, hal itu memang kita harus perhatikan. Namun sekali lagi, kalau itu hal yang dia bisa dapatkan dan harusnya lah dia dapatkan, berikan ya, sebab itu akan membuat anak senang dan membuat mereka disadarkan bahwa papa mama memang mengasihi mereka. Yang dikhawatirkan banyak orang tua adalah kalau sekali diberi nanti lain kali nuntut lagi gitu Pak. Nah, di sini orang tua memang perlu bijaksana kapan memberikan. Kalau memang terlalu cepat, orang tua bisa berkata, baru saja kami belikan ini, kamu jangan menantikan lagi sekarang, nanti tunggu kapan. Nah, jadi biarkan anak juga belajar menunda ya hasratnya dan menantikan kapan dia bisa mendapatkan barang itu. Tapi sekali lagi, prinsipnya adalah kalau memang kita bisa dan itu baik buat dia, berikan yang dia minta. Dan itu akan menambahkan keakraban dengannya. Waktu Pak Pol menjelaskan tentang hadiah, saya tiba-tiba teringat ke masa kecil saya begitu. Jadi saya mengamini banget gitu makna sebuah hadiah gitu. Satu kali ayah saya masih kecil, ayah saya membelikan saya sepasang sepatu warna merah. Jadi sekarang ini masih teringat di benak saya warnanya kayak apa, bentuknya kayak apa.
Walaupun ukurannya sih nggak pas, kayak kegedean apa kesempitan saya lupa begitu. Tapi tenang, sampai sekarang tuh saya masih ingat. Jadi saya pikir di balik pemberian itu mungkin hadiahnya sih berapa harganya saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi saya rasa ayah saya memperhatikan saya. Terus saya pikir dia bisa juga ya milih sepatu buat saya, kan perempuan gitu. Padahal dia tuh bukan orang yang romantis, enggak ada, begitu agak kaku gitu. Terus saya setelah besar saya pikir-pikir gini, di balik hadiah itu sebenarnya papa saya kan mengeluarkan banyak uang untuk banyak hal, bayarin sekolah, biayain segala macam. Semua itu kan jauh lebih besar harganya dibandingin hadiah sepatu itu gitu. Tapi kok sepatu itu ternyata bermakna sekali buat seorang anak kecil begitu. Jadi benar loh Pak Pol. Karena itu hadiah. Kalau uang sekolah itu kewajiban. Dan kita akhirnya memang ya menganggap ya itu kewajiban biasa saja. Waktu hadiah, wah kita sungguh-sungguh merasa diberkati oleh hadiah itu. Mana sebenarnya yang lebih berkesan pada anak Pak Pol? Sesuatu yang dia minta lalu diberikan, atau pemberian yang sifatnya itu surprise gitu buat anak? Sudah tentu biasanya yang surprise ya. Ada unsur menadaknya, dia nggak mengharapkan, terus kita berikan. Nah itu akan sangat mengejutkan dan menyenangkan. Dan hal-hal itu yang seringkali mereka ingat untuk waktu yang lama. Ya tapi itu sebagai orang tua harus peka apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak itu, tapi anak itu tidak berani mengucapkan atau belum mengucapkannya itu. Wah kalau itu terjadi pasti akan membuat dia senang. Betul sekali. Dan itu tetap diingat gitu Pak Pol ya. Betul. Walaupun sederhana itu bukan masalah harganya, tetapi diberikan pada waktu yang tepat. Betul. Dengan cara yang tepat pula gitu Bapak. Tetapi pasti ada cara-cara lain Pak Pol untuk membangun keakraban dengan anak ini. Yang berikutnya adalah ini Pak Gunawan, yaitu jika tidak mempunyai alasan untuk mengatakan tidak, katakan ya terhadap permintaannya. Ini prinsip saya pelajari dari pendeta Charles Swindoll. Dia mengemukakan pendapatnya, dia bilang kadang-kadang orang tua itu tuh gemar sekali mengatakan tidak. Kalau anak ngomong apa, minta apa, belum apa-apa langsung jawabannya tidak atau jangan. Nah, justru Swindoll mau mengajak kita mengubah perspektif, yaitu berangkatlah bukan dari tidak, berangkatlah dari iya. Kalau kita bisa temukan alasan supaya jangan, nah baru kita katakan jangan. Namun kalau kita tidak bisa menemukan kata jangan atau alasannya untuk jangan, ya katakan ya. Nah itu prinsip yang saya kira memang sedikit baru buat kita ini, tapi perlu ya kita renungkan bersama. Intinya gini Pak Gunawan, Bu Ulan, jangan sampai anak membentuk pemikiran bahwa orang tuanya selalu mengatakan tidak terhadap semua permintaannya. Ya, karena lama-lama kalau anak-anak berpikir orang tua pasti jawab tidak, respons anak akhirnya adalah nggak berani minta. Nah, kalau anak udah nggak berani minta, berarti akan ada jarak antara anak dan orang tua. Saya kira itu sebabnya Tuhan mendorong anak-anaknya, kita ini, untuk mengutarakan permintaan kita kepada Tuhan dalam doa. Sebab permintaan itu tuh mengakrabkan hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi waktu Tuhan menjawab dan memberikan yang kita minta. Itu benar-benar akan mengakrabkan kita sekali. Nah, jadi sama dengan orang tua ya. Jangan sampai anak-anak beranggapan papa mamanya itu tuh sudah pasti jawabannya standar. Tidak. Ada respons yang pertama tadi yang saya sebut, anak-anak akhirnya ya jauhkan diri dari orang tuanya, percuma minta. Tapi kalau anaknya agak nakal, mereka akan melakukan hal yang kedua, yaitu mereka akan mencuri-curi melakukannya. Atau mencuri-curi uang, atau mencuri-curi barang. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi. Waktu orang tua datang membawa anaknya kepada saya, misalnya, saya suka tanya, waktu mereka berkata anaknya mencuri, saya suka tanya, berapa uang jajan yang kau berikan? Dan saya terkejut, ada orang tua yang memberikan uang jajan sangat kecil sekali. Dengan anaknya hidup di tengah teman-teman yang hidupnya lebih, atau yang uangnya misalnya sedikit lebih banyak. Jadi mereka juga kesulitan, mau beli ini, mau beli itu nggak bisa. Nah akhirnya ada yang mencuri. Jadi prinsipnya ini adalah relasi dibangun di atas ya. Relasi tidak dibangun di atas tidak. Ya, jadi ini yang kita harus camkan baik-baik.
Ya mungkin sebagai orang tua itu mau ngambil amannya Pak Pol dengan berkata tidak lebih dahulu. Baru nanti setelah itu dipikir-pikir kalau memang memungkinkan ya baru bilang iya. Tetapi kalau sudah bilang iya, kemudian tidak bisa, itu yang Bu Wulan katakan janji, lalu dia tidak bisa memenuhi atau nanti belakangnya kurang bagus itu Pak Pol. Jadi ngambil amannya bilang tidak dulu. Nah, saran saya adalah kita ini nih meminta anak untuk menunggu. Kita akan pikirkan dulu baru berikan jawaban. Nah, itu lebih baik daripada memang mengatakan iya, kemudian berubah ke tidak, atau mengatakan tidak sekarang, kemudian juga nanti berubah menjadi ya. Itu lebih baik. Kadang-kadang anak juga bisa melihat bahwa kalau minta pada ayahnya dibilang tidak, tapi minta kepada ibunya bilang iya, lalu ini dipertentangkan gitu Pak. Betul. Akhirnya mereka mengadu domba ayah dan ibunya, dan mereka selalu tahu lain kali ya datang kepada siapa untuk mendapatkan yang mereka minta. Nah, itu jadi kurang baik juga. Iya, itu bagaimana kalau anak yang diasuh itu bukan cuma seorang, tetapi ada beberapa anak gitu Pak Pol. Itu kaitannya bagaimana dengan membangun keakraban itu? Saya kira kita perlu ya, berikutnya adalah memperlakukan anak dengan adil ya Pak Gunawan. Adil ini nih misalnya dalam konteks yang tadi Pak Gunawan sebut, kalau kita berkata tidak kepada anak pertama, ya anak kedua juga tidak, anak ketiga juga tidak misalnya. Kalau iya kepada yang pertama, ya kedua yang ketiga juga iya. Jangan sampai kita memperlakukan mereka tidak adil. Ya, anak akan rasa dekat dengan orang tua kalau mereka tahu bahwa orang tuanya adil. Nah, yang lainnya lagi contoh kurang adil adalah memukul berlebihan, ya memarahi berlebihan untuk kesalahan yang mereka anggap terlalu kecil untuk diperbesar seperti itu. Nah, kalau anak-anak sudah mempunyai anggapan orang tuanya kok berlebihan, ya mereka sukar sekali untuk merasa dekat dengan orang tua. Jadi penting sekali ya anak melihat bahwa kita ini adil. Bapak, sering saya ketemu dengan keluarga-keluarga yang ada salah satu anak tuh yang jadi anak favorit gitu. Nah, iya, di keluarga itu pasti tahu, yang kakak, adik tahu gitu. Jadi setiap kali mau minta sesuatu pasti lewat orang ini, dan pasti selalu dapat kalau lewat dia gitu. Tapi kalau mereka langsung nggak dikasih begitu, itu nggak sehat kali ya Pak Pol ya? Nggak sehat, karena memang itu menimbulkan iri hati dan melihat orang tuanya nggak adil. Betul. Inilah yang terjadi pada anak-anaknya Yakub, melihat bahwa Yakub kok terlalu memanjakan Yusuf. Iya. Begitu bencinya mereka kepada Yusuf, sehingga akhirnya rela membuangnya sebagai seorang budak. Jadi itu semua muncul dari perlakuan ayah yang tidak adil kepada anak-anaknya. Satu hal lagi yang perlu saya munculkan tentang adil ini adalah kita mesti berhati-hati dengan tuntutan yang kita sendiri tidak bisa memenuhinya. Kadang-kadang anak-anak melihat kita nggak adil dalam pengertian seperti itu tuh. Kita menuntut anak-anak, tapi kita sendiri nggak melakukannya. Maksudnya gimana Bapak? Misalnya nih ya, anak-anak misalnya kita suruh belajar, kamu harus baca misalnya. Nah, terus kitanya sendiri di rumah ya, nggak pernah dilihat anak belajar atau baca. Nggak pernah tuh, anak-anak hanya melihatnya kita itu tuh ngobrol, nelpon kanan kiri. Nah, anak akan pikir orang tua sendiri nggak pernah begitu. Misalnya bangun harus bereskan kamar dan ranjang. Anak-anak melihat papa mamanya kalau bangun kamarnya nggak pernah dibereskan. Kalau marah jangan berteriak, nggak boleh berteriak, nggak boleh marah. Tapi orang tuanya kalau marah langsung meledak. Nah, hal-hal yang kita tuntut tapi kita sendiri nggak memenuhinya, itu menjadi bumerang buat kita. Anak-anak akan menilai kok orang tua saya nggak konsisten. Dan nggak adil menuntut saya, sedangkan engkau sendiri nggak bisa melakukannya. Dan akhirnya ya ini menimbulkan jarak, bukan keakraban. Ya, saya juga melihat di dalam membagi waktu itu Pak Pol. Banyak anak mengeluh diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya karena orang tuanya sering di luar rumah dan dia merasa ditinggalkan itu Pak Pol. Betul sekali. Betul, jadi ya sekali lagi anak-anak itu tuh makin besar makin melihat ya hal-hal yang kita anggap mereka mungkin nggak lihat. Oh, mereka lihat. Apakah mungkin ada yang lain, Bapak? Yang terakhir adalah ini. Lakukanlah hal-hal yang spontan dan menyenangkan. Nah, inilah hal-hal yang akan diingat oleh anak-anak ya. Spontan dan menyenangkan artinya
lakukanlah perbuatan-perbuatan yang kocak ya, menggoda anak, main-main sama anak, tapi ya masih dalam batas kewajaran ya. Nah, ini adalah hal yang menyenangkan yang akan dibawa oleh anak-anak dan menambahkan keakraban. Ya, misalnya sebagai contoh ya, kadang-kadang misalnya lagi saya menonton Tembang Kenangan, hampir setiap minggu saya dan istri saya menonton Tembang Kenangan. Nah, kadang-kadang saya akan berdansa dengan istri saya, anak-anak akan tertawa melihat kami berdansa-dansa. Tapi itulah yang kami lakukan dengan spontan gitu. Ya, kadang-kadang kami mencium anak. Nah, hal-hal spontan seperti itulah yang akan nanti mereka bawa. Ya, hal-hal yang mungkin terlalu serius-serius mereka mungkin nggak terlalu ingat lagi. Ya, di situ unsur bermain lagi ada. Betul. Ada unsur bermainnya lagi. Betul, unsur rekreasi main itu. Bisa dilatih berarti ya Pak Pol. Soalnya saya pikir waktu Pak Pol jelasin gitu bagaimana dengan orang yang misalnya pendiam gitu. Memang dari dulu pendiam, sulit tuh hal seperti itu. Apa bisa dilatih Pak Pol? Ya memang kalau yang super pendiam ya agak susah juga. Tapi dia bisa mungkin ya mengejutkan dengan cara-cara dia yang agak pendiam, yang lebih introvert ya. Misalnya memeluk anaknya, mencium keningnya, atau yang tadi kita sebut itu ya misalnya membelikan sesuatu yang simple sederhana, misalnya membelikan anak anjing, nggak pernah minta, tahu-tahu ayahnya pulang bawa anak anjing atau bawa kelinci. Nah, hal seperti itulah yang akan nanti dibawa oleh anak-anak sampai usia dewasa. Ya, itu seberapa besar pengaruh keakraban yang dibangun semasa kecil itu untuk masa depannya, Pak Boy? Oh, sangat-sangat besar Pak Gunawan, karena keakraban adalah modal yang nanti itu tuh nanti kita akan petik hasilnya waktu anak-anak memasuki usia remaja, masa gejolak. Kalau kita sudah menanam ikatan batiniah ini, masa remaja mereka akan lebih mudah kita hadapi. Mereka akan lebih siap mendengarkan kita, nggak langsung marah dan meninggalkan kita atau mendiamkan kita, enggak, karena ikatan itu sudah ada. Ibaratnya kita ini memang seperti saya gunakan kata ikatan, kita memang mengikatkan tali di pinggang kita dan di pinggang anak kita. Sehingga waktu dia nanti udah mulai besar, memang akan terbawa angin ke kanan ke kiri, tapi tetap terikat dengan kita. Nah, orang tua yang nggak memberikan waktu dan nggak melakukan ini dengan anak-anaknya, nggak punya tali itu. Waktu anak-anak besar, tertiup angin ke kanan ke kiri, anaknya terbang, lepas. Iya, ada kekhawatiran bahwa nanti anaknya sangat tergantung kepada orang tuanya, padahal orang tuanya ingin anaknya ini bisa mandiri gitu Pak. Kalau anak-anak diberikan tetap ya kesempatan untuk mengambil keputusan, mengutarakan pikirannya, saya kira enggak, mereka bisa tetap berkembang dengan mandiri ya. Iya. Dan ini apakah Pak Paul mau memberikan ayat firman Tuhan untuk merangkumkan pembicaraan ini? Saya bacakan Amsal 29 ayat 12. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ada dua prinsip di sini yang bisa kita petik. Yang pertama, sekali lagi ya, adil. Orang yang adil atau raja yang adil, tahtanya tetap. Orang tua yang adil kepada anak-anaknya yang memang pada posisi lebih lemah, dia juga akan kokoh sebagai orang tua. Dan yang kedua adalah Tuhan meminta kita ya enggak membiarkan anak. Enggak, anak dilahirkan untuk kita awasi, kita besarkan, kita bina, bukan kita biarkan saja. Ya, terima kasih Pak Paul untuk berbagi ini, juga Ibu Wulan yang bergabung di dalam perbincangan kita. Para pendengar, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membangun keakraban dengan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai jumpa pada acara telaga yang akan datang.